Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam keadaan masih di atas iman dan Islam dan diberi berbagai macam nikmat lainnya berupa kesehatan lahir dan batin, rasa aman, kemudian kemudahan dalam masalah rezeki, dan juga rumah tangga yang harmonis, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Maka sesungguhnya nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang kita alami. Hanya saja seringkali kita terlalu fokus dengan musibah-musibah yang kita alami sehingga lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Bahkan nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu bukan sesekali, tapi setiap hari, bahkan setiap saat. Mari kita berupaya untuk senantiasa bersyukur agar Allah tetapkan nikmat-nikmatnya untuk kita, dan bahkan Allah tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian kitab Talbis Iblis, jebakan tipu daya dari iblis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa akidah yang menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan akidah-akidah tersebut adalah perkara-perkara baru dalam agama ini, sehingga yang disebut bid'ah itu bukan hanya dalam perkara ibadah saja. Terkadang kita memahami lebih sempit bahwa bid'ah itu kalau ada tambahan atau pengurangan dalam masalah ibadah, dalam bab bersuci seperti wudu, dalam bab sholat, dalam bab puasa dan lain-lainnya. Namun sejatinya bid'ah itu sangat luas, yaitu semua perkara baru yang dijadikan bagian dari syariat ini, termasuk bid'ah dalam perkara akidah, dengan adanya keyakinan-keyakinan i'tiqad atau akidah-akidah yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti bagaimana bid'ahnya orang-orang Khawarij yang sangat mudah memvonis kafir orang-orang di luar mereka, termasuk para pelaku dosa besar. Mereka meyakininya sebagai orang yang kafir keluar dari Islam. Sedangkan orang-orang Murji'ah sangat besar, bahkan terlampau melewati batas toleransi. Mereka menganggap bahwa iman itu al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Bahkan mereka meyakini bahwa imannya para pendosa itu sama dengan imannya malaikat Jibril.
Artinya dosa dan maksiat itu tidak efek, tidak berpengaruh kepada iman seseorang. Kebalikan dari akidahnya Khawarij. Dan kita juga sudah bahas tentang Mu'tazilah, yaitu kelompok rasionalis dalam Islam yang sangat mengedepankan akal, bahkan melebihi dalil, sehingga melahirkan beberapa keyakinan, diantaranya terkait para pelaku dosa besar. Mereka mengatakan manzilatun bainal manzilatain. Orang yang berdosa besar itu berada di satu posisi antara dua posisi. Jadi tidak sebagai orang yang beriman, juga tidak sebagai orang yang kafir. Ada di antara pertengahan antara orang beriman dan orang kafir. Termasuk juga salah satu akidahnya adalah yaitu membuang seluruh nama dan sifat-sifat Allah. Mereka meyakini bahwa kalau Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat berarti sama dengan makhluk. Dan itu tidak mungkin kata mereka, sehingga nama-nama dan sifat-sifat Allah dibuang. Ya, dengan istilah mereka berakidah Mu'attilah, membuang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya masih ada beberapa akidah mereka yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini memang tidak dibahas semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada akidah. Di sini juga tidak ada pembahasan tentang Qadariyah, tentang Jabriyah, kemudian juga tentang Ahmadiyah yang mungkin tidak terlalu jauh dengan zaman kita, dan juga penyimpangan-penyimpangan terbaru yang bisa jadi itu muncul setelah penulisan kitab ini, sehingga di sini dicantumkan hanya beberapa saja. Artinya kita butuh referensi lain untuk mengenal penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah dengan munculnya pemahaman-pemahaman yang baru. Adapun dalam kitab ini kita lanjutkan di halaman yang ke-148. Ini sudah mulai masuk talbis iblis justru kepada orang-orang yang agamis. Jadi ini satu tulisan yang luar biasa. Beliau menulisnya secara runtut. Beliau awali penyimpangan atau talbis iblis itu kepada keturunan Nabi Adam yang awal. Kemudian berbagai macam agama yang muncul di muka bumi ini. Ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, agama-agama ateis atau agama-agama yang lain, dan termasuk juga orang-orang ateis. Dibahas oleh beliau tentang keberhasilan iblis dalam menjebak Bani Adam sehingga melahirkan berbagai macam agama yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai membahas tentang berbagai macam agama, kemudian beliau lebih mengerucut lagi, membahas tentang sekte-sekte, kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Sudah tidak membahas lagi agama di luar Islam, tapi membahas tentang akidah-akidah yang menyimpang dalam tubuh Islam itu sendiri. Nah, setelah itu beliau merucutkan lagi bahwa walaupun mungkin dalam sisi akidah itu lurus, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya seperti Rasulullah Muhammad SAW, tapi iblis tidak lantas berhenti melakukan talbis, godaan, jebakan, dan tipu daya kepada manusia. Walaupun orang itu akidahnya lurus, persis seperti akidahnya Rasulullah SAW dalam masalah yang pokok, tapi iblis akan terus merongrong bagaimana supaya orang ini tidak selamat. Maka bab berikutnya, talbis iblis justru menimpa orang-orang yang berilmu. Al-babus sadis, bab yang ke-6, fi zikri talbisi iblisi alal ulama'i fi fununil ilm. Bab yang ke-6 tentang atau pembahasan tentang talbis iblis kepada para ulama dalam dunia ilmu, dalam dunia keilmuan.
Jadi bukan berarti kalau sudah menyandang gelar ulama, orang yang alim, terus dia lolos dari godaan iblis. Justru iblis yang menggodanya lebih hebat, sesuai dengan keimanan masing-masing. Ada pembagian tugas di kalangan mereka. Syaitan dari kalangan jin yang menggoda manusia. Kalau orang itu kuat agamanya, maka yang menggoda juga lebih kuat. Jadi jangan dikira kalau orang itu sudah menyandang gelar kiai, ustaz, mubalik, terus bebas dari godaan syaitan atau iblis. Hanya Rasulullah saja yang secara nas, secara dalil, beliau orang yang selamat dari godaan syaitan. Ketika beliau menjelaskan tentang qarin, yaitu pendamping. Setiap manusia ya, ada pendamping dari kalangan malaikat dan dari kalangan jin, dari kalangan syaitan. Yang malaikat membantu membisikkan kebaikan-kebaikan, sedangkan yang syaitan membisikkan kejahatan. Maka ini istilahnya qarin, pendamping. Ada orang yang salah kaprah dan tertukar, mereka mengatakan istilahnya khodam. Di khodam itu bisa malaikat, bisa bangsa jin. Padahal khodam ini identiknya dengan keburukan saja. Tidak ada ceritanya khodam ke malaikat. Karena khodam secara bahasa artinya pembantu. Beda dengan qarin, itu mendampingi. Kalau qarin, kalau khodam ini secara bahasa khodimah, itu adalah pembantu. Sedangkan orang yang bekerja sama dengan jin ini dilarang dalam Islam. Menjadikan seolah-olah jinnya ini sebagai pembantunya, padahal juga dia sendiri jadi pembantunya, jadi budaknya syaitan. Maka Rasulullah saja yang mengatakan bahwa ketika ditanya apakah Anda juga memiliki pendamping dari kalangan syaitan, wahai Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ya, saya juga ada pendamping dari kalangan syaitan, tapi dia masuk Islam dan Allah tundukkan untuk saya. Hanya Rasulullah saja. Adapun orang-orang lain, walaupun dia orang-orang yang solih sekalipun, bahkan para ulama sekalipun, tetap mereka digoda oleh syaitan. Maka bab ini secara luas beliau menjelaskan tentang godaan syaitan atau jebakan syaitan kepada para ulama dalam dunia keilmuan. Maksudnya keilmuan tentang Islam. Qala al-musannif i'lam anna iblis yadkhulu 'ala an-nasi fi talbisi min turuqin minha zahirul amri walakin yaghlibul insanu fi ithari hawahu wa yaghmilu 'ala ilmin yudhalliluhu. Penulis mengatakan, ketahuilah bahwasannya iblis masuk kepada manusia dengan talbisnya, dengan tipu dayanya dari berbagai macam jalan. Jadi iblis itu masuk kepada manusia itu dari semua jalan. Seringkali kita melihatnya bahwa yang dikalahkan atau yang digoda iblis itu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dalam arti orang-orang yang awam, orang yang tidak religius, jauh dari agama. Padahal iblis juga bisa masuk kepada para ahli ilmu, diselewengkan dari ilmu tersebut, tidak sampai pada sasaran yang diinginkan. Sangat banyak kemungkinan orang-orang yang berilmu itu digoda oleh iblis. Bisa jadi dia mempelajari ilmu yang salah, bisa jadi juga dia mempelajari ilmu yang kurang penting lalu meninggalkan yang penting. Bisa juga orang yang berilmu itu ilmunya bagus tapi dia digoda dengan ria, dengan jalan ria. Dia mengejar popularitas, mengejar pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Yang dia lakukan bagaimana supaya orang menghormati dia, mengwongna dia. Ini juga jebakan. Jadi sangat luas strategi iblis dalam menjebak orang-orang yang berilmu.
kita akan bahas Bapak Ibu jamaah sekalian dengan harapan semoga ketika Allah memberikan amanah sedikit ilmu kepada kita, jangan sampai yang sedikit ini justru menyebabkan kita celaka. Kemudian di antara para ulama atau orang-orang yang berilmu itu adalah yang pertama yang dibahas ini adalah zikru talbisihi alal qurra. Pembahasan tentang talbis iblis, tipu daya iblis kepada para qori. Qori di sini artinya para pembaca Al-Qur'an, termasuk para penghafal Al-Qur'an. Ternyata Masya Allah ya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini peringatan bagi kita semuanya. Di satu sisi orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini adalah manusia terbaik. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Termasuk di dalamnya adalah orang yang bagus bacaan Al-Qurannya. Bahkan orang yang bagus bacaan Al-Quran ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dengan para malaikat-malaikat terbaik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, keadaan kita di akhirat ini tergantung amal kita di dunia. Termasuk keadaan di situ keadaan fisik. Bukankah kita pernah membaca hadis tentang orang-orang yang dipanjangkan lehernya pada hari kiamat? Itu artinya dibedakan oleh Allah untuk menunjukkan keutamaan atau sebaliknya menunjukkan keburukannya waktu di dunia. Yang lehernya panjang siapa Bapak Ibu? Para muadzin. Dan ini pertanda baik, bukan berarti ini adalah keburukan. Wah ini bulunya koyok banyak, koyok jerapah. Ini pertanda orang tersebut waktu di dunia rajin azan. Jadi keadaannya bisa berupa fisik, termasuk bahkan keringatnya seseorang itu menjadi tanda ketika di padang mahsyar. Seberapa banyak keringat kita itu menunjukkan amal-amal kita. Orang yang tenggelam dengan keringatnya menunjukkan keburukannya begitu banyak. Termasuk tanda-tanda yang lainnya, ada orang yang berjalannya miring-miring, yaitu orang yang punya istri lebih dari satu dan tidak adil. Ini jadi tanda. Jadi disaksikan orang banyak, woi tiba wong sing waktu nang dunia iki duwe bojo loro telu papat gak adil. Makanya melakukan miring-miring. Itu jadi tanda juga. Jadi kalau tidak mampu untuk bersikap adil, mending istri satu. Ya, kalau adil, monggo. Ya, kalau dengan catatan juga bukan hanya adil, tapi wani. Ya. Wani ya, nggak usah Bapak Ibu, jangan nekat. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah kemudian secara fisik ya, kemudian juga dengan siapa mereka berkumpul itu jadi tanda. Jadi orang itu akan dikelompokkan, oh ini ahlul Quran, oh ini ahlus siyam, ahli puasa. Bahkan nanti sampai dalam hal masuk surganya saja dibedakan pintunya. Nah orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, Rasulullah menyatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat-malaikat yang mulia dikumpulkan oleh Allah dalam kelompok para safaratul kiramil bararah. Malaikat-malaikat yang mulia yang sangat penuh dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa 'alaihi syaqun wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajrani. Dan orang-orang yang tidak mahir baca Quran, ketika bacanya itu dia kesulitan, ya,
dan geratul wa yatata'ta geratul, maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala membacanya, yang kedua pahala susah payahnya dia baca Quran. Walaupun geratul megap-megap, deromos keringetnya, tapi dia mau belajar. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, monggo mungkin di masjid ini juga ada pelajaran tahsin atau tajwid. Jangan sampai kita meninggal dunia kemudian belum bisa baca Quran. Tidak masalah kalau kita harus belajar dari Iqra 1, daripada sudah masuk alam akhirat tidak bisa balik lagi. Daripada kita menyesal, ya Allah umur saya 70, Allah kasih umur 70, masa tidak sempat belajar Quran sampai mahir. Apa kita tidak malu nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seringkali kita malunya dengan manusia. Isin belajar Quran kaya TK, umurnya wis swida, mau selesai kaya TK, wis gak usah belajar masih satu. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Malunya harus sama Allah. Dan pada faktanya tidak ada yang mempermalukan dia sampai negeri setuwek belajar Iqra, tidak ada. Justru orang ya akan ikut bangga sama, Masya Allah, orang ini sudah berusia lanjut masih mau belajar. Itu hanya bisikan setan saja supaya kita tidak mau belajar Quran. Jangan sampai kita meninggal terus target utama mahir, Pak. Kalau gatul-gatul walaupun dapat 2 pahala, tapi kan derajatnya beda dengan yang mahir tadi. Dapat 2 pahala memang, tapi jangan memiliki standar yang rendah. Kalau pokok mesin geratul oleh pahala 2. Targetkan kita mahir, terutama mempelajari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, dan juga sifat-sifat huruf. Karena ada huruf yang tempat keluarnya sama, mungkin 1 titik ada 3, tapi sifat hurufnya berbeda. Kita pelajari. Ini memang masalah yang penting. Mahir artinya seseorang baca Qurannya bukan hanya lancar, Pak. Baca Qurannya wes tapi salah semua, itu bukan mahir. Seperti saya pernah bilang, saya sempat mengadakan tahsin di rumah itu hampir 9 tahun ya. Karena pindah ke Sidoarjo, murid-muridnya di sini belajar apa-apanya. Itu ada yang sampai 9 tahun masih belajar baca, usianya sudah 50-an. Ada juga yang pesan ke saya mau belajar baca Quran dari Iqra 1, tapi jadwalnya jangan bareng sama yang lain, privat sendirian. Ada yang gitu, Pak. Mungkin masih ada malunya, tapi ya ada kemauan belajar. Ada lagi yang datang ke rumah bacanya lancar. Setelah 1 halaman baca, saya bilang ini kesalahannya berapa puluh gitu Pak, dengan ini salah. Loh Ustaz, saya kalau di rumah lancar baca Quran, kenapa kesini jadi salah semua? Jadi salahkan saya. Panjenengan di rumah bacanya sama siapa? Sendirian, ya pantas aja, gak ada yang negur, gak ada yang meluruskan. Jadi yang lancar itu bukan berarti cepat, bacaannya sudah lancar, rewes, belum tentu benar. Jangan pernah kita malu datang kepada orang yang lebih pintar dari kita dalam masalah bacaan, datang ke rumahnya, nanya, saya mau setor bacaan, kira-kira ada yang salah apa bukan? Ini Pak, harus kita targetkan. Tidak peduli berapapun usia kita, sebelum kita meninggal, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan belum lancar baca Quran. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, memang ada keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, termasuk belajar membacanya. Apalagi belajar lebih dari itu, belajar tentang tafsirnya. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Syukur-syukur juga menambah hafalannya. Tetapi ternyata iblis tidak tinggal diam. Dia tahu ini orang kalau belajar Quran ini jadi orang terbaik, tidak terima saya, kata iblis. Kalau orang ini belajar Quran, mengajar Quran, saya tidak terima.
Kalau dia selamat harus dicelakakan dia. Gimana caranya supaya dia walaupun qurra atau seorang qori harus celaka? Maka iblis tetap menggodanya bagaimana supaya dia menjadi orang yang celaka. Di antaranya bagaimana iblis menjebak mereka. Famin zalika anna ahadahum yastaghilu bil qira'ati syadzati wa tahsiliha fayufni aktsaru umuruhu fi jam'iha wa tasnifiha wal iqra'i biha wa yashghuluhu dzalika an ma'rifatul faraidi wal wajibat. Farubbama ra'aitu imama masjidin yatasadda lil iqra' wa la ya'rifu ma yufsidus shalat. Nah, ini di antaranya. Di antara qori-qori yang digoda oleh iblis, jatuh dalam jebakan iblis adalah di antara mereka ada yang menyibukkan diri belajar bacaan yang aneh-aneh, yang gak umum. Ya. Jadi dia habiskan umur waktu nyari bacaan Quran yang nyeleneh, yang beda dari keumuman orang. Ya. Jadi dicari, dikutak-atik, kemudian dikumpulkan, kemudian dia baca itu. Jadi ada Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang mendalami bacaan Quran, tapi anehnya dia ingin mencari bacaan-bacaan yang nyeleneh, yang tidak umum. Memang sebenarnya Al-Quran turun dalam 7 dialek, 7 dialek, dan dialek yang terbaik adalah dialek Quraisy. Ketika wahyu ini turun, disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagian para sahabat menghafalnya, sebagian menulisnya. Tapi tulisan sahabat itu tersebar, ada yang di atas batu, kulit, tulang, pelepah kurma, yang lainnya dihafalkan. Karena tidak semua sahabat bisa tulis menulis, sangat sedikit yang bisa, lainnya dihafalkan. Begitu pula Rasulullah SAW, beliau tidak menulis Al-Quran, tapi menghafalkannya. Bahkan Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril setiap Ramadan menyusun tertibnya Al-Quran. Ini surat Al-Baqarah, ini Ali Imran, ayat pertamanya mana, ayat keduanya mana, disusun setiap tahun, setiap Ramadan dalam bimbingan malaikat Jibril. Rasulullah seperti itu, hafalannya Rasulullah SAW. Barulah di zaman Khalifah Abu Bakar Al-Quran baru dibukukan, hanya baru dibukukan, dikumpulkan jadi satu, ditulis dalam satu mushaf, jadi satu buku. Dan di zaman Khalifah Utsman pernah terjadi percekcokan di antara para ahli Quran, masing-masing membanggakan dialek-dialek Al-Quran yang berbeda. Supaya tidak terjadi perpecahan, akhirnya diseragamkan Al-Quran yang ditulis di masa Khalifah Utsman yang disebut Mushaf Utsmani. Dialeknya adalah dialek Quraisy yang kita baca hari ini. Ini yang kita baca selama ini adalah dialeknya Quraisy. Nah, tapi ada di antara orang itu menyibukkan diri, menghabiskan umurnya mencari bacaan-bacaan yang nyeleneh, yang aneh, yang enggak umum. Wallahu a'lam tujuannya apa? Apakah hanya untuk pamer bahwa dirinya mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain? Kalau memang ada yang memang khusus mempelajari bacaan Al-Quran yang berbeda, yaitu untuk menjaga keilmuan, tapi jangan pula melupakan ilmu yang lainnya. Nah, orang yang ini, yang ditipu oleh syaitan ini adalah mereka menghabiskan umurnya hanya belajar baca Quran yang aneh-aneh, yang berbeda dari umumnya. Lalu kesibukannya ini membuat dirinya tidak mengetahui tentang kefarduan, tentang kewajiban-kewajiban agama. Farubbama ra'aitu imama masjidin yatasadda lil iqra' wa la ya'rifu ma yufsidus shalah. Sampai kata penulis, saya pernah menjumpai seorang imam masjid dalam masalah bab bacaan, dia ahlinya. Dia habiskan umur untuk mempelajari cara bacanya, tapi dia tidak mengerti apa saja perkara yang membatalkan sholat. Jadi maksud beliau itu bukan 100% menyalahkan ada orang belajar bacaan tok itu, tapi yang dimaksud adalah
fokus, sibuk, menghabiskan umur bagaimana cara membaca Al-Quran yang agak beda dengan orang, kemudian melupakan yang lebih penting, sampai-sampai kewajiban-kewajiban agama dia tidak tahu, sampai-sampai walaupun dia jadi seorang imam, dia tidak paham tentang fikih sholat, syarat rukunnya sholat, apa wajibnya sholat, sunnahnya sholat, apa yang membatalkan sholat, apa yang boleh dilakukan pada saat sholat, apa yang tidak boleh dilakukan waktu sholat. Dia tidak paham itu. Ini adalah jebakan dari iblis. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu perkataan dari seorang ulama ini sangat penting. Qala Al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, ulama tabi'in. Beliau berkata, unzilal Qur'anu liyu'mala bih fattakhidun nasu tilawatahu amalan, yakni annahum iqtasaru ala tilawah wa tarakul amala bih. Wa min dzalika anna ahadahum yaqra'u fi mihrabihi bisyar wa yadrukul mutawatir al-masyhur. Imam Hasan Basri berkata, Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Tujuannya Bapak Ibu jamaah sekalian apa? Target akhir kenapa Al-Quran itu diturunkan itu diamalkan. Tetapi ada manusia yang menjadikan bacaan Quran itu sebagai amalannya. Betul, memang membaca Al-Quran adalah salah satu amal sholih, ya. Bahkan pahalanya memang besar, ya. Kita membaca hadis Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Yang satu kebaikannya dilipat gandakan 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Dalam waktu 1 jam kita belum tentu mengamalkan 10 kebaikan. Belum tentu. Dalam 1 jam. Apakah baca satu huruf butuh 1 jam? 1 detik aja enggak. A gitu ya. Ba itu 1 huruf. 1 huruf 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau baca alif lam mim 30 kebaikan. Memang betul, ya. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Nah, yang dimaksud penulis adalah, atau yang dimaksud Imam Hasan Basri, ada orang yang sepanjang hidupnya itu menjadikan baca Quran itu sebagai amalannya dia, sedangkan isinya Al-Quran dia tidak amalkan. Ini yang dimaksud talbis iblis. Jadi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tapi ada orang yang amalnya cuma baca Quran saja. Sudah baik, tapi jangan sampai melalaikan yang lainnya. Nah, jadi jebakan iblis itu Bapak Ibu jamaah sekalian bukan berarti hanya kepada orang yang tidak mau Quran, bukan hanya orang yang malas belajar Quran, tapi juga jebakan iblis kepada orang yang menyibukkan diri belajar bacaannya sehingga lupa isinya, apalagi mengamalkannya, apalagi amalannya bertentangan dengan Al-Quran, lebih parah lagi. Jadi artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya kita belajar Al-Quran itu secara menyeluruh. Yang pertama, belajar cara membacanya, termasuk harus mahir dalam membaca Al-Quran. Kemudian lebih baiknya lagi kita memahami terjemahannya.
Dan terjemahan ini belum masuk pada ranah tafsir, ya, hanya mengalihkan bahasa. Jadi tidak bisa kita belajar Quran mencukupkan saya sudah belajar baca dan terjemahannya saja, titik, tidak. Karena terjemahan itu hanya memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, tapi belum tentu bisa mengenai sasaran ini maksud ayat seperti apa. Setelah belajar terjemahan, belajar tafsirnya. Dan ini tidak cukup Bapak Ibu, saya sudah belajar bacaannya, udah mahir. Kemudian terjemahannya ya lumayanlah, sebagian besar ayat-ayat Al-Quran saya paham terjemahannya. Tafsirnya jangan ketinggalan. Secara mendetail bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian penjelasan dengan ayat yang lainnya, penjelasan dalam hadis, bagaimana penjelasan para ulama tafsir. Sehingga ada kesimpulan akhir tentang hukum misalkan, tentang kisah dan lain-lainnya. Nah, setelah tafsir kita maksimalkan untuk mengamalkannya. Dan ini yang paling utama Bapak Ibu jamaah sekalian, karena tujuan diturunnya Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai rincian penjelasan dari petunjuk dan pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Nah, jadi tujuan akhir Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ibaratkan saja kalau kita dapat surat pakai bahasa Jerman, kita belum tentu mampu membacanya, apalagi memahaminya. Tapi tujuan yang kirim surat sebenarnya ada perintah-perintah di situ, ada larangan-larangan. Ada perintah, ada larangan, ada hukum, ada pelajaran, ada sejarah. Tujuan yang kirim surat supaya kita memahaminya dan mengamalkan isinya. Tidak hanya, wah ini sibuk belajar bacaannya saja. Jadi ini Bapak Ibu jamaah sekalian baru pertama dalam bab tentang jebakan iblis kepada para pembaca Al-Quran, yaitu mereka disibukkan dengan mempelajari cara membacanya, khususnya dengan bacaan-bacaan yang sal, yang asing, yang aneh, yang nyeleneh, yang berbeda dengan bacaan orang lain. Apakah tidak boleh kita mempelajari bacaan Quran? Tentu boleh, tetapi jangan sampai melampaui atau melewati kepentingan yang lain atau hal yang lebih penting. Berapa banyak orang yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk mempelajari cara baca Quran, tapi dia sendiri tidak ngerti tafsirnya, apalagi untuk mengamalkannya. Ini diantara yang menyibukkan seseorang dari hal yang sangat penting. Saya tambahkan sedikit lagi. Wa minhum man yajma'u sajadat wa tahlilat wa takbirat wa dzalika makruh. Ada di antara mereka yang mengumpulkan ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang ada tahlilnya, la ilaha illallahnya, takbirnya, secara khusus dikumpulkan, ya, dikelompokkan. Oh ini ayat-ayat sajadah, dia baca ada 15 di dalam Al-Quran, ya, 15 ayat sajadah. Dia kumpulkan itu, dia baca itu, dijadikan satu, dibaca. Kata penulis, wadzalika makruh. Itu adalah perkara yang makruh, tidak disukai. Karena Rasulullah SAW sudah menyusun Al-Quran dengan baik, sesuai bimbingan dari malaikat Jibril yang tentunya juga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu menyusunnya sendiri berdasarkan ini, berdasarkan itu. Wah ini ayat khusus tentang ayat sajadah dibahas itu, disusun tersendiri, kemudian dihafalkan khususnya itu, disambung-sambungkan. Ini perkara yang makruh. Waqad saru yuqiduna niran al-katsira lil khatmah fayajma'una baina tadyi'il mal wa tashabbuhu bil majus wa tasubbu ila al-ijtima'in nisa wa rijal bil laili lil fasad. Bahkan di antara mereka setelah mengumpulkan Al-Quran secara khusus, lalu mengadakan acara khusus. Ketika membacanya dinyalakan api. Ini ada Pak, kalau di sini mungkin
kita belum menjumpainya. Tapi penulis mengatakan ini fakta. Orang mengumpulkan beberapa ayat, dirangkai sendiri, kemudian acara diadakan dengan cara apa? Menyalakan api, entah lilin atau obor. Kemudian mereka menghatamkan Quran, kemudian mereka meniru orang-orang Majusi dengan menyalakan api, ya, dan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan di suatu malam untuk mengadakan acara tersebut. Maka ini adalah wahada talbisun azimun, ini adalah jebakan yang sangat besar, ya. Li'anna ijaz syar'i bisti'mal masyru', ini adalah jebakan besar karena ya, kemuliaan syariat itu dengan mengamalkan apa yang disyariatkan. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi intinya begini, ada orang yang memang mengada-adakan acara dengan alasan ini acara spesial, acara yang penuh dengan kreasi. Mereka membaca Al-Quran khusus, ayatnya khusus, digabung-gabungkan, dirangkai sendiri, ada formula khusus, acaranya penuh dengan lampu, kalau dulu mungkin api, gitu ya. Campur baur laki-laki perempuan, semalam suntuk mengadakan acara khusus dengan tema tertentu, tema misalkan gebiar Al-Quran, misalkan gitu ya. Maka syariat ini akan mulia dengan cara menerapkannya, bukan dengan berkreasi seperti itu. Ini adalah talbis iblis. Jadi pada kesempatan ini baru 2 poin tentang keberhasilan iblis menjebak para qori, para pembaca Quran. Yang pertama, mereka menyibukkan diri mempelajari bacaan sehingga melupakan isi dan lupa mengamalkannya. Yang kedua, membuat semacam pakem-pakem tertentu, bacaan-bacaan khusus yang diadakan dalam acara yang spesial dengan menyalakan api, bercampur baur laki perempuan, diadakan semalam suntuk yang tujuannya katanya syiar Islam, padahal syiar Islam untuk memuliakan Islam dengan menghidupkan apa yang sudah disyariatkan, bukan dengan perkara-perkara baru dengan alasan itu sebuah kreativitas. Ini adalah jebakan iblis kepada para qori, para pembaca Al-Quran. Mari kita semangat untuk belajar cara membaca Al-Quran, semangat belajar terjemahan Al-Quran, semangat belajar tafsir Al-Quran, dan lebih semangat lagi dalam mengamalkan isi Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya cukupkan sampai di sini, mengingat sebagian dari Bapak Ibu ada yang harus bekerja, dan juga yang lainnya bukan berarti nganggur, mungkin punya kesibukan yang lainnya. Ada yang berdagang, ada yang ngomong butuh antar sekolah, ada yang ngomong istri jalan-jalan mungkin, dan lain-lainnya. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.